Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat Bapak Ahmad Ade Irwanda STMM CDFN. Perkenalkan, saya Ibu Sering Jawa dan rekan saya Clara Tani Tambah. Pada video ini kami akan mempresentasikan materi transformasi digital perpustakaan daerah Kota Serang sebagai pemenuhan ujian akhir semester mata kuliah Sistem Informasi Manajemen. Semoga presentasi ini dapat memberikan pemahaman yang jelas dan bermanfaat. Tanpa berlama-lama lagi, kami masuk ke materinya yang akan dibacakan oleh Clara. 1. Ada analisis kebutuhan sistem informasi. Organisasi memerlukan sistem yang mendukung operasional digital, mulai dari transaksi harian hingga pengambilan keputusan manajerial. Sistem transaksi atau TPS untuk peminjaman, pengembalian, dan registrasi anggota secara digital. Sistem informasi manajemen untuk laporan statistik pengunjung, koleksi, dan aktivitas perpustakaan. Sistem pendukung keputusan untuk menganalisis tren pembaca dan kebutuhan koleksi masa depan. Sistem terintegrasi atau IRP sederhana, mengelola aset, inventaris, dan anggaran secara terpusat. Rekomendasi utama, sistem manajemen perpustakaan berbasis cloud yang terjangkau dan mudah dikembangkan. Selanjutnya ada strategi keunggulan bersaing berbasis TI dengan pendekatan Flycan atau competitive purchase. Sistem informasi dapat menciptakan keunggulan kompetitif. Flycan, digitalisasi proses inbound atau katolik online, operasi atau layanan mandiri, outbound atau e-book, streaming, serta layanan pelanggan, notifikasi, umpan balik online. Competitive purchase, memperkuat posisi dengan layanan digital gratis, mengurangi ancaman platform komersial, dan meningkatkan loyalitas pengguna melalui kemudahan akses. Hasilnya, perpustakaan tidak hanya jadi tempat pinjam buku, tetapi pusat sumber belajar digital masyarakat. Selanjutnya ada pemanfaatan data untuk pengambilan keputusan. Data yang dikumpulkan melalui sistem dapat disajikan dalam bentuk dashboard interaktif untuk mendukung keputusan manajerial. Contoh data, jumlah pengunjung digital, materi paling populer, demografi pengguna, tingkat keterjangkauan layanan, visualisasinya, grafik garis, tren kunjungan bulanan, diagram via jenis materi yang diakses, peta panas waktu akses terbanyak, KPI utama, tingkat kepuasan pengguna, pertumbuhan anggota digital, peningkatan akses, konten edukasi. Dashboard ini membantu pengelola melalui performa layanan secara real time. Roadmap transformasi digital 3 tahun. Transformasi digital bertahap untuk memastikan keberhasilan dan berkelanjutan. Tahun pertama, tahap persiapan, migrasi data katolik ke cloud, pelatihan dasar digital untuk staf, luncurkan website, perpustakaan sederhana. Tahun kedua, tahap pengembangan, kembangkan aplikasi mobile untuk meminjam digital, tambah konten digital atau e-book, video, webinar, integrasi awal dengan layanan kata atau EgoVadmin. Tahun ketiga, tahap matang, implementasi analitik data untuk rekomendasi bacaan, evaluasi sistem, dan perluasan layanan, kemitraan dengan platform edukasi eksternal. Tantangannya, keterbatasan anggaran, kesiapan SDM, infrastruktur internet wilayah. Selanjutnya, evaluasi risiko dan aspek keberlanjutan. Implementasi sistem informasi membawa beberapa risiko yang perlu diantisipasi. Yang pertama yaitu risiko keamanan, kebocoran data pengguna dan transaksi. Kedua, risiko anggaran, ketergantungan pada APBD dan minimnya sumber pendanaan mandiri.
Yang ketiga yaitu risiko SDM, resistensi terhadap perubahan dan keterampilan digital yang terbatas. Rekomendasi berkelanjutan, lakukan pelatihan berkala untuk meningkatkan kompetensi staf, lalu bangun kemitraan dengan universitas atau sponsor swasta. Selanjutnya manfaatkan skema pendanaan hibah atau CSR, lalu lakukan audit dan pemeliharaan sistem secara rutin. Dan urgensi transformasi digital. Perpustakaan daerah Kota Serang menghadapi tantangan signifikan dalam mempertahankan relevansi di era digital. Sebagai institusi publik, perpustakaan ini tidak hanya berfungsi sebagai penyedia literatur fisik, tetapi juga harus berperan sebagai pusat pembelajaran masyarakat yang modern. Masyarakat kini menginginkan akses yang lebih cepat, mudah, dan fleksibel terhadap informasi. Namun, transformasi ini dihadapkan pada kendala anggaran yang terbatas dan kapasitas sumber daya manusia yang masih perlu ditingkatkan. Oleh karena itu diperlukan pendekatan yang strategis, bertahap, dan memanfaatkan teknologi dengan bijak untuk mencapai tujuan tanpa membebani anggaran yang ada. Lalu analisis mendalam kebutuhan sistem informasi. Berdasarkan kerangka teoritis sistem informasi, perpustakaan memerlukan beberapa lapisan sistem yang saling mendukung. Pertama, diperlukan Transaction Processing System (TPS) yang handal untuk menangani transaksi sehari-hari seperti pendaftaran anggota, peminjaman, dan pengembalian buku. Sistem ini menjadi fondasi operasional digital. Kedua, manajemen informasi sistem atau MIS diperlukan untuk mengubah data transaksi menjadi laporan manajerial yang berguna untuk memantau kinerja dan tren. Ketiga, Decision Support System atau DSS akan membantu pengelola dalam mengambil keputusan strategis seperti menentukan jenis koleksi yang perlu ditambah atau program apa yang paling dibutuhkan masyarakat. Selain itu, sistem manajemen perpustakaan terintegrasi berbasis cloud menjadi solusi ideal untuk mengonsolidasikan semua fungsi tersebut dengan biaya yang lebih terjangkau dibandingkan sistem proprietari. Contoh implementasi dashboard manajemen. Sebuah dashboard yang efektif dirancang untuk berbagai tingkat pengguna. Manajemen puncak dapat melihat dashboard strategis yang menampilkan KPI seperti total reach masyarakat, dampak program literasi, dan efisiensi anggaran. Manajemen operasional melihat dashboard yang lebih teknis, seperti statistik transaksi harian, tingkat ketersediaan koleksi, dan kinerja sistem. Dashboard ini dapat menampilkan misalnya grafik garis yang menunjukkan peningkatan kunjungan digital setelah peluncuran aplikasi mobile, atau peta yang menunjukkan daerah mana di Kota Serang yang paling aktif mengakses layanan. Dengan informasi real time ini, perpustakaan dapat merespons kebutuhan dengan lebih cepat dan tepat. Selanjutnya ada studi kasus. Perpustakaan daerah Kota Serang telah berdiri sejak tahun 1978 sebagai institusi penyediaan layanan literasi publik. Selama lebih dari 4 dekade, perpustakaan ini berfungsi sebagai ruang fisik tempat masyarakat mengakses koleksi buku, surat kabar, dan majalah. Namun, dalam 10 tahun terakhir, terjadi penggeseran dramatis dalam perilaku masyarakat terhadap akses informasi. Generasi muda Kota Serang yang tumbuh dengan teknologi digital menunjukkan minat yang menurun terhadap kunjungan fisik ke perpustakaan. Survei internal tahun 2023 menunjukkan bahwa hanya 15% pengunjung berusia di bawah 25 tahun, padahal kelompok usia ini mewakili 35 populasi kota. Adapun kesimpulannya transformasi digital perpustakaan daerah Kota Serang adalah sebuah perjalanan strategis untuk mengubah institusi tradisional menjadi hubungan pengetahuan digital yang vital. Meski dihadapkan pada keterbatasan sumber daya, pendekatan bertahap, pemanfaatan teknologi tepat guna, dan fokus pada nilai bagi masyarakat untuk membuka jalan menuju kesuksesan. Dampak akhir yang diharapkan
Bukan hanya angka statistik kunjungan yang meningkat, tetapi terciptanya masyarakat Kota Serang yang lebih melek digital, memiliki akses yang setara terhadap pengetahuan, dan terhubung dalam komunitas pembelajaran yang dinamis. Perpustakaan akan kembali menjadi jantung intelektual kota, kini dapat formal yang lebih modern dan relevan. Baik, saya tutup. Itulah pemaparan materi transformasi digital perpustakaan daerah Kota Serang yang dapat kami sampaikan. Semoga presentasi ini dapat memberikan manfaat dan menambah pemahaman. Terima kasih atas perhatian Bapak Ahmad Ade Irwanda, STMM CDMM. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.